Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C23. Selamat berjumpa dengan Daram Channel bertema All Kota Lama Daram. Bersama ini kami telah hadir Ketua Umum DPP Dai Rantau Minang. Kali ini kita akan berdiskusi, bercerita tentang sebuah aplikasi yang termuat dalam konten Play Store. Beberapa hari ini cukup meresahkan terutama masyarakat Minangkabau yang berada di Sumatera Barat dan termasuk yang ada di perantauan, termasuk di seluruh belahan dunia. Untuk itu perlu ada sikap dari Dai Rantau Minang, sebagaimana juga telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Gubernur yang telah bersurat resmi kepada Menteri Kominfo, dan juga keberatan dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat terhadap pemuatan aplikasi tersebut di dalam Play Store. Itu kami dari Kota Lama Daram akan meminta tanggapan atau pernyataan resmi dari Ketua Umum di PP Daram. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari ini kita telah menyaksikan dan juga melihat berita-berita baik online maupun berita-berita dari surat kabar di Sumatera Barat bahwa ternyata telah terbit sebuah aplikasi dengan nama Injil Minangkabau. Bagaimana kita ketahui bahwa yang namanya Minangkabau wajib 100% adalah Islam. Karena dia menyebut Minangkabau, menurut Buya, fenomena apa ini Buya? Baik secara agama dan juga secara sosial. Silakan Buya. Ya, benar bahwa akhir-akhir ini kita mendengar atau membaca langsung di medsos bahwa ada sekarang Injil yang berbahasa Minangkabau. Ya, bahkan ada Play Store-nya. Ada aplikasinya di Play Store, Injil berbahasa Minangkabau. Tanggapan saya sebagai Ketua Umum Dai Rantau Minang adalah, pertama, aplikasi ini mengandung unsur sara. Ada unsur saranya. Tentu kita khawatirkan kalau ini tidak dibatasi, nggak segera dicabut, akan muncul gejolak di masyarakat, baik di ranah ataupun di rantau, khususnya bagi orang Minangkabau. Itu yang pertama. Ada unsur sara. Yang kedua, ini bertentangan dengan moto Minangkabau, di mana Minangkabau punya semboyan. Adat basadikan syara, syara basadikan kitabullah. Adat itu artinya budaya asli Minangkabau. Adat nan sabana adat. Bersandikan syara artinya adat Minangkabau itu berlandaskan kepada syara, itu agama. Agama yang dimaksud adalah Islam. Dan agama ini atau syara ini bersandikan kitabullah. Dan kitabullah ini artinya Al-Quran, bukan kitab yang lain. Karena munculnya semboyan ini setelah Islam masuk ke Minangkabau. Untuk itu otomatis adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah, maka adat Minangkabau itu berlandaskan kepada agama Islam, tentunya berlandaskan kepada kitabullah, artinya Al-Quran. Dengan demikian, maka orang Minangkabau itu wajib muslim, wajib beragama Islam. Tidak ada atau tidak dibolehkan orang Minangkabau beragama selain Islam. Kalau dia bukan Islam, maka bukan orang Minang namanya. Untuk itu
aplikasi ini bertentangan dengan unsur SARA. Nah, ada unsur SARA-nya, tapi juga bertentangan dengan adat Minangkabau. Untuk itu kita dari Daram punya sikap menolak hal ini, dan tolong kami kami harapkan kepada tentu menteri terkait, ya, Menteri Kominfo, ya, untuk mencabut kembali aplikasi tersebut dan jangan mengulangi lagi. Kita khawatir memunculkan negatif di masyarakat. Ya, kalau ingin kita negara yang adil, makmur, rukun dan damai, ya, toleransi yang benar, mari kita hindarkan hal-hal yang bersifat ini. Ini tanggapan saya. Kalau menurut Buya, apakah ada maksud tertentu atau selubung dengan dimunculkannya aplikasi Injil Minangkabau? Sejauh ini menurut pendapat Buya kan? Ya, kalau kita nilai apakah ada maksud terselubung, ada oknum tertentu yang punya maksud tertentu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, susah kita merabanya, nasihati orang. Tapi segala kemungkinan ke sana kita stop. Kita tidak bisa memastikan ini ada pihak tertentu, ada oknum tertentu yang sengaja merusak, mengadu domba segala macamnya. Kita tidak bisa memastikan itu. Tapi kemungkinan ada, tentu iya. Tentu iya. Segala kemungkinan itu ada. Untuk itu kita akan menstop, akan menghambat segala kemungkinan itu. Jangan sampai terjadi keresahan berkelanjutan. Untuk itu kita berharap stop, cabut kembali, dan jangan ulangi lagi. Ciptakan kedamaian. Ciptakan kedamaian. Mari kita bersama-sama menciptakan kedamaian Indonesia ini. Baik di pihak pemerintahnya, pihak ulamanya, atau pihak masyarakatnya sendiri. Begitu, Pak. Menurut Buya, apakah selama ini toleransi hidup beragama di Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas adalah masyarakat atau suku Minangkabau, sampai saat ini penilaian Buya, tingkat toleransi beragama gimana? Apakah ada kejadian umat Islam merusak rumah ibadah lain atau gereja, Buya? Silakan, Buya. Yang setahu saya orang Minang itu sangat Islami. Yang setahu saya orang Minang sangat toleransi. Kita belum mendengar selama ini orang Islam yang memulai menghancurkan gereja, menghambat orang beribadah di gereja. Itu nggak pernah terjadi. Justru saya mengatakan orang Minang itu sangat toleransi dan sangat menghargai pendapat orang lain. Bukankah kita di Minangkabau itu juga sudah punya pemahaman inna dina indallahil Islam. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-19. Bahwa sesungguhnya agama yang Allah ridho Islam, tetapi di ayat ini tegaskan tidak ada paksaan dalam agama Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Di Minangkabau tidak ada pemaksaan, tidak ada semacam gerakan-gerakan anarkis yang sifatnya menghambat mereka, yang sifatnya merusak mereka, tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Justru kita khawatir dengan adanya aplikasi begini, khawatir muncul gejolak. Kita khawatirkan hal demikian. Ya, nah untuk itu yang selama ini nggak pernah hal-hal itu terjadi. Kita di Minangkabau hidup rukun dan damai, ya, sangat toleransi, sangat menghargai berbagai pendapat. Kita khawatir saja yang namanya umat atau masyarakat itu bermacam-macam pemikirannya. Ya, kita khawatir kalau ini dimunculkan terus dan tidak dihambat, maka nanti akan ada gerakan-gerakan yang kita nggak inginkan. Untuk itu tidak ada selain cabut kembali dan jangan ulangi lagi. Jadi dapat disimpulkan berarti ya, tingkat toleransi beragama di Sumatera Barat termasuk kondusif. Kondusif, sangat baik, sangat bagus. Ini ya, kalau kita lihat Gubernur secara resmi telah bersurat kepada Kominfo, apakah Daram juga akan bersurat juga ke Kominfo? Ya. Alhamdulillah kita telah mendengar, telah membaca bahwa Gubernur Sumatera Barat Pak
Irwan Prayitno telah mengirim surat kepada Menteri Kominfo, ya. Insya Allah setelah ini Daram akan menyusul. Daram akan mengirim surat juga ke Menteri Kominfo untuk memperkuat surat gubernur tersebut dan mendukung surat tersebut. Kalau begitu ya, kalau surat gubernur dapat dikatakan dah sampai ke Menteri dalam ini CQ Dirjen Informatika masalahnya. Apakah diberikan limit waktu kepada kementerian atau gimana ya? Oh iya. Saya tadi siang dapat berita, dapat info bahwa sudah tidak ada lagi katanya Playstore Injil Bahasa Minang. Katanya. Udah cabut katanya. Kalau benar itu adanya, tentu kita nggak usah lagi ngasih limit. Udah cabut kan? Cuma kedepannya kita ingatkan jangan terulang lagi. Kalaupun ada oknum tertentu yang bikin, Kominfo lebih arif bijaksana untuk mencabutnya. Dia lebih peka terhadap ini. Jangan tunggu umat yang gejolak, jangan tunggu orang Minang itu protes. Kalau bisa, Kominfo yang sudah ahli di bidang teknologi, mungkin dia tahu nanti konten-konten dari pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba lagi memunculkan ini, sebaiknya Kominfo mencabut duluan sebelum tersebar di masyarakat. Nah, jadi kalau benar adanya sudah dicabut, saya dapat info tadi pagi dari beberapa anggota kita, ya katanya sudah dicabut katanya, sudah tidak lagi konten itu di aplikasi. Jadi kalau sudah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, apa kita akan terus kirim surat? Tetap kirim surat. Apa tujuannya? Untuk memperkuat surat kemarin dari gubernur dan juga untuk mengingatkan ke depannya jangan terulang lagi. Itu saja. Oke, Bu ya. Terakhir, Bu ya. Sekarang kita berada dalam kondisi COVID-19. Iya. Negara dan bangsa Indonesia dalam keadaan sulit, termasuk rakyat kecil. Seharusnya dalam kondisi ini kita harus bersatu padu untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini adalah si virus COVID-19. Nah, apakah dengan adanya aplikasi Minangkabau Injil berbahasa Minang ini, apakah ada unsur-unsur atau kekuatan tertentu yang ingin memperlemah bangsa melalui Provinsi Jawa Barat, Bu ya? Oh ya. Kalau praduga tentu bisa saja. Bisa kita menduga hal demikian. Menghambat untuk penuntasan penyebaran COVID kan bisa saja. Tapi wallah alam kita nggak tahu pasti. Ya, kita nggak tahu pasti apakah betul-betul itu menghambat tujuannya, kita nggak tahu. Yang terpenting adalah dengan munculnya aplikasi itu, gejolak muncul di masyarakat. Terbukti kan? Dari gubernur sendiri memprotes. Terbukti di daerah Minang dari MUI sendiri juga bergerak. Ya, saya banyak membaca, mendengar bahwa Ketum MUI Sumber juga bergejolak, juga memprotes hal demikian. Berarti di Minangkabau itu tungku tiga sejarangan, ya, pihak pemerintah, ya, kemudian pihak ulama, majelis ulama maksudnya Sumatera Barat, dan pihak dari Nenek Mama. Nenek Mama itu semacam kerapatan adat nagari. Yang tiga ini sepakat menolak hal demikian. Nggak setuju hal demikian terulang lagi. Nah, kita di perantauan Daram ini ikut andil di sini. Ikut mendukung program mereka itu. Jangan sampai aplikasi ini muncul lagi. Ya, nah, karena kita bisa saja kalau kita menduga adakah kemungkinan mereka atau pihak tertentu menghambat upaya untuk segera berakhirnya COVID itu, kan bisa saja. Kita kan tidak tahu hati orang. Ya, ini hanya praduga. Kalaupun itu benar, tentu kita sedih. Sedih kenapa ada orang di saat orang butuh tenaga, butuh pikiran, butuh waktu untuk berperang dengan COVID, dengan penyakit, supaya umat tuh bebas dari penyakit. Kenapa ada tertentu yang melengahkan ini? Ada yang setidaknya membagi energi kita. Ya, harusnya kita fokus kepada COVID ini supaya hilang cepat, segera hilang dari bumi Minangkabau khususnya, ya, dari Indonesia umumnya. Tapi ada kerja baru jadinya, kerja baru menguras energi. Ya, setidaknya
dampak dari aplikasi ini benar, dampaknya benar, menguras energi kita. Harus kita full kepada COVID, jadi terpecah jadinya. Ya, nah, walaupun tidak ada maksud mereka untuk itu, tapi dampaknya kita rasakan. Ya, nah untuk itu kita berharap sekali lagi ini diharapkan kejelian kecermatan dari Menteri Kominfo yang memang bidang dia, dan dia juga ahli di bidang itu, ahli dia. Ya, ibaratkan kalau di sisi titel udah profesornya itu dia, udah ahli dia. Mana konten-konten yang bisa merusak, konten-konten yang bisa menimbulkan sara, mereka udah tahu sebenarnya. Itu kita berharap dengan hati nurani, tolong ya pihak terkait, Kominfo khususnya, supaya hal-hal seperti ini jangan dibiarkan terus. Segera dicabut. Kalaupun udah dicabut, jangan terulang lagi. Itu aja. Ya, kalau seandainya aplikasi ini secara resmi udah dihapus atau dicabut bahasa Sawir tadi, apakah si pembuat konten ini, si pembuat aplikasi ini wajib minta maaf kepada Minangkabau atau masyarakat Minang yang ada di seluruh dunia? Ya, baik dari sisi agama atau sisi kemanusiaan, siapapun yang bersalah, akui kesalahannya, minta maaf. Dan kita mengharapkan hal demikian terjadi. Ada semacam minta maaf. Minta maaf, apakah dari Kominfo sendiri yang telah lengah atau lambat penanganannya sampai yang duluan protes duluan datang, atau dari pihak tertentu yang sengaja bikin tadi, saya minta maaf. Kita berharap begitu. Dengan maaf itu insya Allah kita semua jadi tenang lagi, senang lagi. Ya, terakhir ya. Ya. Apa harapan Buya kepada masyarakat Minang atau masyarakat Minangkabau, baik berada di ranah maupun di rantau, terhadap masalah ini? Apakah diserahkan kepada pemerintah atau kita barangkali bisa diharapkan masyarakat supaya tidak bertindak sendiri-sendiri? Silakan ya. Ya, negara kita negara hukum, Indonesia negara hukum. Tentu hal ini serahkan ke hukum, ke pemerintah khususnya. Tapi rakyat mengawal. Jadi yang terbaik adalah serahkan kepada pemerintah biar mereka melanjutkan menuntaskannya. Rakyat dan ulama di belakang untuk mengawalnya. Pemerintah lengah, kita ingatkan kembali. Itu aja. Pemerintah salah, kita tegur dan nasihati. Mereka salah jalur, kita luruskan kembali. Di para ulama dengan masyarakat tentu berpihak lebih bijaksana. Jangan terpancing, jangan emosi, jangan gejolak, apalagi bersifat anarkis. Ini tidak baik. Selaku muslim yang baik, tak boleh kita anarkis menyikapi apa saja. Termasuk menyikapi ini kita nggak anarkis. Cuma kita tetap hati-hati dan waspada. Ya, kita terus menyerukan kepada pihak pemerintah dan pemerintah menuntaskan hal demikian karena mereka punya wewenang dan hukum yang berjalan. Kita hanya mengawal saja, mengawal dan tentu terus mendesak agar tercipta kedamaian dan tidak lagi terulang lagi hal-hal yang bersifat seperti ini yang bisa merusak kelompok lain. Ya, begitu Pak. Terima kasih Bu ya. Ya. Demikian tadi umat Islam, umat Minangkabau dimanapun berada, baik di ranah maupun di rantau di seluruh dunia. Semoga bangsa kita cepat berlalu dari COVID-19. Dan terakhir, permasalahan aplikasi Injil berbahasa Minangkabau cepat selesai dan tidak berdampak negatif terhadap bangsa dan negara kita, dan termasuk umat Islam di seluruh dunia. Demikian Ota Lama Daram All Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.